Puji Tuhan, Mas Murni pagi ini bicara mengenai rahasia surga dibukakan. Wow, itu luar biasa. Kita rindu itu terjadi buat kehidupan kita semua. Mari kita buka dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Saudara, Tuhan yang akan melakukan satu hal untuk menghukum, untuk membuat bangsa Israel bertobat, karena bangsa Israel hidup di dalam segala kemunafikan, dosa yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan benci, tidak suka dengan dosa mereka. Maka Tuhan mau tegur, Tuhan mau lakukan sesuatu penghukuman. Dan itu terjadi, rencananya dibukakan kepada Yeremia. Maka dalam Yeremia pasal 1 ayat 15 tadi dia berkata, Yeremia sampai lihat semua detailnya, sampai kerajaan-kerajaan mendirikan segala tahtanya, kerajaan-kerajaannya di depan gerbang daripada Yerusalem. Karena apa? Akan ada, saudaraku, peperangan, akan ada kejatuhan di pihak Israel, akan ada penghukuman. Saudara, itu namanya rahasia surga dibukakan. Saya juga percaya kita punya kerinduan yang sama. Yeremia mengalami supaya Tuhan terus-menerus melakukan kepada dia. Saya yakin kita ingin dalam dunia yang kita hidup ini ada terlalu banyak kesusahan, ada banyak masalah. Kita rindukan bagaimana setiap masalah kita ada jawabannya. Saudara, kalau rahasia surga terbuka buat kita, sebenarnya hidup ini nggak stres. Hidup ini penuh sukacita. Hidup ini akan berkata, apapun yang terjadi, aku tahu surga akan melakukan yang luar biasa buat hidupku. Bagaimana caranya kita bisa melihat rahasia surga, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana cara supaya itu terbuka buat kita semua? Tuhan sangat akan memberikan yang terbaik. Dia Bapa yang sungguh baik. Saudara, cuma dua hal kalau kita rindukan supaya rahasia surga terbuka. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman itu. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, kalau kita mau melihat rahasia surga dibukakan, kita harus melakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, kita adalah sahabatnya Tuhan. Lihat itu. Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Kalau kita sahabat, saudara, maka tidak ada yang disembunyikan dari sahabatnya. Ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, itu sahabat. Kalau kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka kita adalah sahabatnya Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi sahabatnya Tuhan, rahasia surga terbuka. Ketika rahasia surga terbuka, saya yakin, saudara, apapun yang kita alami, kita akan senyum dan kita akan berkata, tidak pernah aku takut. Seperti Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena apa? Kita sudah tahu rahasia surga akan membuat saudara keluar sebagai pemenang. Saudara, itu sebabnya hidup lakukan firman. Kalau kita melakukan firman, kita bukan hanya sahabat, kita tidak hanya mendapatkan rahasia surga, lebih daripada itu. Yakobus 1 ayat 25 berkata, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak hanya mendengar hukum-hukum yang kita tahu, kita kerjakan, kita perbuat dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan berbahagia. Kenapa kita menjadi orang-orang berbahagia? Karena Anda mengerti rahasia surga. Itu sebabnya ketika perusahaanmu ada masalah, ketika anak-anakmu menghadapi persoalan, saudara tenang. Kenapa? Karena kita tahu surga punya plan yang terbaik buat mereka. Surga punya sesuatu yang dahsyat, good news buat kita, bukan sesuatu yang menakutkan. Surga tidak pernah berdiam diri. Surga akan nyatakan rancangan-rancangan yang terbaik, bukan rancangan yang terburuk. Itu sebabnya biarlah kita belajar, lakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Karena saya melihat ada banyak orang abai terhadap firman Tuhan, seringkali hanya dengar dan tidak meresponinya. Hari ini kebenarannya mengajarkan kepada kita, biarlah kita mendengar, melakukannya. Ketika kita mendengar dan melakukannya, engkau sahabat dan engkau adalah orang berbahagia. Maka dengan demikian kita dibukakan rahasia-rahasia itu. Hiduplah di dalam rahasia Tuhan yang terbuka ketika kita berkomitmen untuk menjadi sahabatnya Tuhan dan melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.